Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasha Almira, perwakilan dari kelompok 2, selaku moderator ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Teori Psikologi Anatikal, yang beranggotakan Dinda Fadia Siregar, Rina Asmadara, dan Altira. Selanjutnya presentasi akan dibacakan oleh Altira. Kepada Altira kami persilakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator teman saya Yasha Almira yang telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan materi pada kali ini. Oke, langsung saja saya memasuki materi teori psikologi anatikal Carl Gustav Jung. Oke, yang pertama ada psikologi anatikal. Jung pada mulanya seorang pengikut setia Freud, namun kemudian mempunyai beberapa pandangan penting yang berbeda. Pertama, Jung menolak pandangan Freud mengenai pentingnya seksualitas. Yang kedua, Jung menentang pandangan mekanistik terhadap dunia dari Freud. Bagi Jung, tingkah laku manusia dipicu bukan hanya oleh masa lalu, tetapi juga oleh pandangan orang mengenai masa depan, tujuan, dan aspirasinya. Ketiga, Jung mengemukakan teori kepribadian yang bersifat rasial atau phylogenetic. Yang selanjutnya ada struktur kepribadian. Struktur kepribadian menurut Jung ada yang pertama yaitu kesadaran atau consciousness dan ego. Consciousness muncul pada awal kehidupan, bahkan mungkin sebelum dilahirkan. Menurut Jung, hasil pertama dari proses diferensiasi kesadaran itu adalah ego. Sebagai organisasi kesadaran, ego berperan penting dalam menentukan persepsi, pikiran, perasaan, dan ingatan yang bisa masuk kesadaran. Tanpa seleksi ego, jiwa manusia bisa menjadi kacau karena terbanjiri oleh pengalaman yang semua bebas masuk ke kesadaran. Yang kedua ada tak sadar pribadi atau personal unconscious dan kompleks atau kompleks. Pengalaman yang tidak disetujui ego untuk muncul ke sadar tidak hilang, tetapi disimpan dalam personal unconscious atau tak sadar pribadi mirip dengan prasadar dari Freud, sehingga tak sadar menimbulkan kesan sadar. Di dalam tak sadar pribadi, sekelompok ide atau perasaan, pikiran, persepsi, ingatan mungkin mengorganisir diri menjadi satu, disebut kompleks. Jung menemukan kompleks ini melalui risetnya dalam asosiasi kata. Yang ketiga ada tak sadar kolektif atau collective unconscious. Tak sadar kolektif adalah gudang ingatan laten yang diwariskan oleh leluhur pra-manusia atau binatang. Ingat teori evolusi Darwin. Tak sadar kolektif merupakan fondasi ras yang diwariskan dalam keseluruhan struktur kepribadian. Yang keempat ada archetype atau archetype. Tak sadar kolektif berisi image dan bentuk pikiran yang banyaknya tak terbatas. Tetapi Jung memusatkan diri kepada image dan bentuk pikiran yang muatan emosinya besar yang dinamakan archetype atau dinamakan juga dominan. Primordial image, imago, mythologic image, atau pola tingkah laku. Yang kelima ada persona. Persona adalah kepribadian publik, aspek-aspek pribadi yang ditunjukkan kepada dunia, atau pendapat publik mengenai diri individu sebagai lawan dari kepribadian privat yang berada di balik wajah sosial. Yang keenam ada anima dan animus. Manusia pada dasarnya biseks. Begitu pula dalam kepribadian, ada archetype feminim, dan dalam kepribadian pria disebut anima, dan archetype maskulin dalam kepribadian wanita disebut animus. Yang ketujuh ada shadow. Bayangan adalah archetype yang mencerminkan insting kebinatangan yang diwarisi manusia dari evolusi makhluk tingkat rendahnya. Apabila bayangan dan ego bekerja sama, kekuatan bayangan tersalur ke dalam tingkah laku yang berguna, dan dampaknya orang menjalani hidup dengan semangat. Baiklah, sampai sini presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada teman saya yang berikutnya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Altira. Saya Dinda Fadia Siregar akan melanjutkan materi Self,
Self adalah arsetip yang memotivasi perjuangan orang menuju keutuhan. Self menjadi pusat kepribadian dikelilingi oleh semua sistem lainnya. Self mengarahkan proses individualisme. Melalui self, aspek kreativitas dalam ketidaksadaran diubah menjadi disadari dan disalurkan ke aktivitas produktif. Simbolisasi atau symbolization. Simbol adalah tanda yang tampak yang mewakili hal lain atau yang tidak tampak. Simbol beroperasi dalam dua cara. Pertama, dalam bentuk retrospektif, dibimbing oleh insting simbol, mungkin secara sederhana menunjukkan info yang karena alasan tertentu tidak terpuaskan. Kedua, dalam bentuk prospektif, dibimbing oleh tujuan akhir kemanusiaan, simbol mengekspresikan kumpulan kebijaksanaan yang telah dicapai, yang dapat diterapkan pada masa yang akan datang. Sikap dan fungsi atau attitude and function. Kecuali ego, semua aspek kepribadian yang telah dibahas berfungsi pada tingkat tak sadar. Ada dua aspek kepribadian yang beroperasi di tingkat sadar dan tak sadar, yakni attitude, introversion, extraversion, dan function, thinking, feeling, sensing, dan intuiting. Tipologi Jung atau gabungan sikap dan fungsi. Jung memakai kombinasi sikap dan fungsi ini untuk mendeskripsikan tipe-tipe kepribadian manusia. Tapi, Jung yang pada dasarnya mengembangkan teori paradigma psikoanalisis pada elaborasi konsep sikap dan fungsi memakai paradigma tipe. Dinamika kepribadian. Variasi struktur kepribadian yang kompleks membuat elaborasi dinamika kepribadian sukar dibuat formulanya. Akhirnya, Jung mencoba mendekati dinamika itu dari prinsip-prinsip interaksi dan fungsi atau tujuan penggunaan energi psikis. Interaksi antar struktur kepribadian. 1. Prinsip oposisi. Berbagai sistem, sikap, dan fungsi kepribadian saling berinteraksi dengan tiga cara. Saling bertentangan atau opos, saling mendukung, compensate, dan bergabung menjadi kesatuan, sintes. Prinsip oposisi paling sering terjadi karena kepribadian berisi berbagai kecenderungan konflik. Oposisi juga terjadi antar tipe kepribadian, ekstraversi versus introversi, pikiran versus perasaan, dan penginderaan versus intuisi. 2. Prinsip kompensasi dipakai untuk menjaga agar kepribadian tidak menjadi neurotik. Umumnya terjadi antara sadar dan tak sadar. Fungsi yang dominan pada kesadaran kompensasi oleh hal lain yang repress. Misalnya, kalau sikap sadar mengalami frustasi, maka tak sadar akan mengambil alih. Energi psikis. Fungsi energi. Interaksi antar struktur kepribadian membutuhkan energi. Jung berpendapat bahwa personality adalah sistem yang relatif tertutup, bersifat kesatuan yang saling mengisi, terpisah dari sistem energi lainnya. Nilai psikis atau psikis value. Ukuran banyaknya energi psikis yang tertanam dalam satu unsur kepribadian disebut psikis dari unsur itu. Kesamaan, ekuivalen, dan keseimbangan entropi. Energi psikis bekerja mengikuti hukum termodinamika, yakni prinsip ekuivalen dan prinsip entropi. Prinsip ekuivalen menyatakan jumlah energi psikis selalu tetap, hanya distribusinya yang berubah. Tujuan penggunaan energi. Energi psikis dipakai untuk dua tujuan. Pertama, memelihara kehidupan dan mengembangkan aktivitas kultural dan spiritual. Tujuan-tujuan itu diraih melalui gerak progresi dan atau gerak regresi. Ego mempunyai dua macam pilihan pemakaian energi, yakni sublimasi dan kepribadian, mekanistik, purposif, dan sinkronitas. Perkembangan kepribadian adalah salah satu peristiwa psikis yang sangat penting. Jung mengedepankan pandangan purposif atau teologik yang menjelaskan kejadian sekarang ditentukan oleh masa depan atau tujuan. Jung yakin bahwa dua pandangan ini, mekanistik dan purposif, dibutuhkan untuk melengkapi pemahaman terhadap kepribadian. Masa kini ditentukan bukan hanya oleh masa lalu, tetapi juga oleh masa depan. Individuasi dan transendensi. Individuasi adalah proses analitik memilah-milah dan mengelaborasikan aspek-aspek kepribadian. Semua aspek beserta percabangan atau rinciannya harus ikut berkembang. Sedangkan transendensi adalah proses sintetik mengintegrasikan materi tak sadar dan materi kesadaran, aspek-aspek di dalam suatu sistem, dan mengintegrasikan sistem-sistem secara keseluruhan. Tahap-tahap perkembangan. Jung tidak menyusun tahap-tahap perkembangan secara rinci seperti Freud. Perhatian utamanya tertuju pada tujuan-tujuan perkembangan, khususnya tahap kedua di mana tekanan perkembangannya terletak pada pemenuh syarat sosial dan ekonomi. Dan tahap ketiga
ketika orang mulai membutuhkan nilai spiritual. Usia anak. 1. Tahap anarkis 0-6 tahun. 2. Tahap monarkis 6-8 tahun. 3. Tahap dualistik 8-12 tahun. Dia mengamati bahwa anak sering mengalami kesulitan emosional. Menurutnya, hampir pasti kesulitan itu merefleksikan pengaruh buruk dari rumah. Usia pemuda. Tahap pemuda berlangsung mulai dari pubertas sampai usia pertengahan. Pemuda berjuang untuk mandiri secara psikis dan fisik dari orang tuanya, menemukan pasangan, membina rumah tangga, dan mempunyai tempat tinggal. Baiklah, terima kasih kepada 3 teman saya yang sebelumnya telah menjelaskan sebagian materi tentang teori psikologi analitikal. Selanjutnya, saya Rina Senadara dengan NIM 200620077 akan melanjutkan materi tersebut. Langsung saja, usia pertengahan. Tahap ini dimulai antara usia 35 atau 40 tahun. Menurut Jung, tahap ini ditandai dengan munculnya kebutuhan nilai spiritual, kebutuhan yang selalu menjadi bagian dari jiwa, tetapi pada usia muda dikesampingkan karena pada usia itu orang lebih tertarik dengan nilai materialistik. Pada usia pertengahan, orang sudah berhasil menyesuaikan diri dengan lingkungan, mempunyai pekerjaan mantap, kawin, punya anak, dan ikut serta dalam kegiatan sosial. Usia tua. Tahap usia tua kurang mendapat perhatian Jung. Menurutnya, usia tua mirip dengan usia anak-anak. Pada kedua tahap itu, fungsi jiwa sebagian besar bekerja di tak sadar. Selanjutnya, aplikasi. Tes asosiasi kata. Tujuan tes asosiasi Jung adalah untuk mengungkapkan perasaan-perasaan yang bermuatan kompleks. Klien diperintah untuk merespon dengan kata pertama yang muncul dalam pikirannya. Dilakukan tes ulang untuk memperoleh konsistensi jawaban. Psikoterapi. Ketika menjalani terapi, menurut Jung kliennya akan melewati 4 tahapan, yakni pengakuan atau confession, pencerahan atau elucidation, pendidikan atau education, dan perubahan atau transformation. Analisis mimpi. Tujuan interpretasi mimpi dari Jung adalah mengungkapkan elemen-elemen yang ada di tak sadar pribadi dan tak sadar kolektif, mengintegrasikannya ke dalam kesadaran untuk mempermudah proses realisasi diri. Ada 3 macam jenis mimpi yang syarat dengan muatan arsetip, yakni mimpi besar, mimpi tipikal, dan mimpi anak-anak. Lalu materi terakhir dari presentasi kelompok kami adalah evaluasi. Teori Jung berpengaruh luas dan lembaga yang melatih model analisis dan terapi Jung didirikan di banyak negara. Pengikut-pengikut Jung seperti Gerhard Haller, Michel Forhard, Shel Harper Reed, Esther Harding, dan Jolande Jacobi melanjutkan eksplorasi teori Jung dan elaborasi dari berbagai konsep Jung. Pengaruh terhadap psikologi modern tampak pengembangan riset asosiasi kata dan konsepnya mengenai tipe introversi dan ekstraversi. Konsep Jung mengenai realisasi diri muncul dalam teori dan aplikasi kepribadian dari Horney, Allport, Rogers, Maslow, dan banyak pakar lainnya. Namun Jung jarang disebut atau diakui sebagai penemu dari konsep ini. Demikianlah materi terakhir dari presentasi kelompok kami. Akan saya kembalikan kepada moderator. Kepada moderator dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan materi presentasi teori psikologi analitikal. Cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.